Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta atau disingkat dengan PLBJ. Kita akan mempelajari permainan bentengan dan permainan tok kadal lobang. Untuk materi yang pertama, kita akan mempelajari permainan bentengan. Anak-anak, bentengan adalah salah satu permainan tradisional berkelompok yang membutuhkan ketangkasan, kecepatan berlari, dan strategi yang handal. Permainan ini merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat baik digunakan untuk berolahraga. Hal ini disebabkan karena setiap pemain harus berlari untuk menjaga benteng dan menangkap lawan. Lalu, tujuan utama dari permainan bentengan ini adalah menyerang dan mengambil alih benteng atau markas lawan. Nah, anak-anak, dalam memainkan permainan tradisional, selain menyenangkan tentunya dapat pelajaran dan pesan moral yang dapat kita ambil. Permainan bentengan memiliki banyak manfaat yang mungkin tidak semua anak-anak menyadarinya. Apa saja ya manfaat-manfaatnya? Nah, anak-anak, manfaat-manfaat tersebut antara lain yaitu dapat melatih kecepatan dan kelincahan dalam berlari, dapat melatih daya tahan serta kekuatan karena dalam permainan ini pemain dituntut untuk terus berlari. Kemudian dapat memupuk kerjasama antar kelompok. Anak-anak, permainan tradisional mengajarkan kita untuk dapat bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Selain itu, di dalamnya terdapat unsur kesehatan, sportivitas, kejujuran, solidaritas, keuletan, dan ketekunan. Nah, anak-anak, kira-kira cara bermainnya bagaimana ya permainan bentengan? Oke, cara bermain permainan bentengan yaitu yang pertama, permainan dimulai dengan membentuk dua kelompok atau regu yang masing-masing terdiri dari 4 sampai dengan 8 orang. Selanjutnya, masing-masing kelompok memilih tiang atau pilar sebagai benteng atau base camp. Di sekitar benteng tersebut terdapat area aman untuk kelompok yang memiliki tiang atau pilar tersebut. Bila berada di area aman, mereka tidak perlu takut terkena lawan. Kemudian, yang ketiga, para anggota kelompok akan berusaha menyentuh lawan dan membuatnya tertawan atau tertangkap. Pemain harus sering kembali dan menyentuh bentengannya karena status penawan atau tawanan ditentukan dari waktu terakhir menyentuh benteng. Kemudian, orang yang paling dekat waktunya menyentuh benteng berhak menjadi penawan. Mereka bisa mengejar dan menyentuh anggota lawan untuk menjadikan tawanan. Kemudian pemenangnya adalah kelompok yang dapat menyentuh tiang atau pilar lawan dan meneriakkannya dengan kata benteng. Strategi benteng. Nah, anak-anak, berikut ini strateginya. Mirip dengan situasi perang benteng membutuhkan strategi untuk permainan. Salah satu strategi permainan ini adalah membagi anggota kelompok menjadi penyerang, mata-mata, pengganggu, dan penjaga benteng. Penyerang bertugas mencari celah agar dapat menyentuh benteng lawan. Mata-mata bertugas mencari lawan yang telah lama tidak menyentuh benteng. Pengganggu bertugas memancing lawan untuk keluar dari daerah aman. Kemudian penjaga benteng harus menjaga benteng mereka dari pihak lawan yang ingin menyentuh benteng. Nah, anak-anak, dalam permainan bentengan juga terdapat nilai luhur. Apa saja nilai luhur dalam permainan bentengan? Nah, berikut ini adalah nilai luhur dalam permainan bentengan. Permainan bentengan adalah salah satu permainan yang sangat menyenangkan karena dimainkan secara berkelompok. Dalam permainan bentengan ini, selain kita dapat berolahraga, terdapat juga nilai-nilai luhur yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, nilai luhurnya yang pertama yaitu mencintai budaya sendiri. Anak-anak, supaya kekayaan budaya Betawi tidak luntur, kita harus melestarikan dengan cara menghidupkan permainan tradisional anak Betawi bersama teman-teman di sekolah maupun di lingkungan rumah. Kemudian nilai luhur yang kedua yaitu kerjasama. Permainan bentengan merupakan permainan kelompok yang harus saling bekerja sama untuk mengalahkan lawan
menjadi lawan hanya selama dalam permainan saja. Jadi, setelah selesai permainan, tetaplah kembali menjadi sebagai teman atau kawan. Lalu, nilai luhur yang berikutnya yaitu sosialisasi. Anak-anak, dengan bermain bersama teman, kita dapat belajar untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Tetap menjaga lisan dan perbuatan. Bila tidak sengaja menyakiti teman, janganlah malu untuk meminta maaf. Kemudian, bila kelompok lawan memenangkan permainan, tetap berlapang dada dan selalu mengucapkan selamat kepada teman tersebut. Kemudian, kecepatan berpikir. Nah, anak-anak, dalam permainan ini, pemain dituntut untuk berpikir cepat. Bagaimana cara yang tepat untuk mengetahui untuk menang atau mempertahankan diri. Dalam permainan bentengan ini, kita harus memikirkan cara menyelamatkan teman dan mempertahankan benteng. Oke anak-anak, berikutnya yaitu permainan tok kadal lobang. Tok kadal lobang disebut juga dengan kalawadi atau gatrik. Permainan ini lahir karena anak-anak kaget melihat kadal yang melompat jauh. Sejak itu dibuat mainan yang menyerupai memukul kadal. Permainan ini menggunakan alat berupa kayu bulat dengan panjang kurang lebih 40 cm sebagai penggetok atau pengcukil dan 10 cm untuk kadalnya. Lalu dibuat lubang berdiameter 15 cm atau bisa menggunakan 2 buah batu bata yang dipisah sejarak 5 cm. Kemudian kayu yang biasa dipakai adalah kayu nangka atau jenis lain yang kuat. Nah, anak-anak, berikut ini cara bermain permainan tok kadal lobang. Permainan dilakukan di lapangan atau halaman rumah yang cukup luas. Para pemain terlebih dahulu membuat lubang, penggetok, dan kadalnya. Permainan yang sering disebut juga getok kadal ini dimainkan oleh dua kelompok yang terdiri dari 4 sampai dengan 8 anak. Masing-masing kelompok menunjuk ketua kelompok atau komandan. Kedua komandan melakukan suten. Suten itu atau bisa disebut juga dengan sweet. Lalu kelompok yang menang berhak memulai permainan terlebih dahulu, sedangkan kelompok yang kalah akan menjadi penjaga. Nah, pemain pertama memulai mengetuk kadal dari lubang setinggi-tingginya dan sejauh-jauhnya. Apabila kadal tersebut tertangkap atau istilahnya bisa disebut dengan bal oleh kelompok penjaga, maka pemain yang memukul dianggap mati. Lalu kelompok penjaga mendapat skor dan gantian menjadi penggetok. Tapi jika kadal tidak tertangkap, maka kelompok penggetok yang mendapat skor. Selanjutnya pemain kedua mendapat giliran mengetok dan seterusnya hingga habis giliran. Nah, anak-anak, skor ini diperoleh dengan mengukur jarak antara titik jatuhnya kadal ke lubang awal menggunakan kayu penggetok. Jaraknya adalah berapa kali panjang penggetok, misalnya 25 kali. Nah, skor terbesar adalah skor yang menjadi pemenang. Oke, anak-anak, dalam permainan ini juga terdapat nilai-nilai luhur, yaitu yang pertama dapat melatih bersosialisasi. Nah, permainan tok kadal lobang ini dimainkan oleh banyak orang yang akan terjadi interaksi dengan seluruh pemain. Oleh karenanya, kita akan mendapat kawan-kawan baru. Selain itu, kita pun dapat lebih memahami karakter kawan-kawan yang bermain. Kemudian, dapat melatih kerjasama. Anak-anak, permainan ini dimainkan secara berkelompok. Maka, kerjasama di dalam anggota masing-masing kelompok sangat dibutuhkan untuk memenangkan permainan ini. Nah, anak-anak, permainan kelompok penjaga harus menyebar dan membagi area dengan efektif agar kadal dapat tertangkap. Kemudian, komunikasi yang baik antara anggota kelompok dibutuhkan supaya tidak terjadi tabrakan ketika akan mencoba menangkap kadal yang dilempar oleh lawan. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.